sudah menyiapkan makan siang yang lezat. Goreng ikan mas, sayur lodeh, tumis cumi cabai hijau, tempe mendoan, dan sambal terasi. Menu sederhana tapi diolah oleh tangan terampil, menyuguhkan cita rasa maknyus. Mereka makan siang dulu sambil menunggu orang-orang yang akan diukur berdatangan. Mereka makan di gazebo yang ada di pekarangan belakang rumah yang luas, ditemani semilir angin dari pepadian yang tumbuh di sawah di belakang rumah itu. Rumah uminya Malik memang agak masuk, tapi tidak di pinggir jalan. Mereka membuat jalan akses sendiri untuk sampai ke rumah itu. Di samping dan di belakang rumah itu, hamparan sawah yang luas, indah dan nyaman sekali. Selesai makan, para calon panitia dan kerabat-kerabat yang akan terlibat dalam pernikahan Tia nanti sudah berkumpul semua. Raisa mulai bertugas mengambil ukuran mereka dan mencatat beberapa keinginan mereka tentang model pakaiannya. Mereka sangat suka dengan desain pakaian yang dibuat Raisa. Sementara Raisa bekerja, Malik mengajak Saka memancing di kolam ikan yang ada di pekarangan belakang rumah itu bersama Bintang, putra dari Ara, adik Malik yang satunya, kakak Tian. Ya, Malik punya 2 adik perempuan, Tiara dan Tatiana. Tiara mungkin seusia dengan Raisa, sudah menikah dan punya 1 anak lelaki. Bintang berumur 3 tahun, suami Ara bernama Fadil. Ia mengurusi beberapa toko bahan bangunan milik orang tua Malik. Bi Imas ikut mengawasi Saka saat memancing. Beberapa saat kemudian, Raisa selesai dengan tugasnya. Semua kerabat dan panitia sudah diukur. Umi sudah menyediakan mie bakso dan es cincau di teras samping rumah untuk suguhan para tamunya yang cukup banyak itu. Teras samping menghadap sawah milik keluarga Malik. Raisa menyusul Malik ke pekarangan belakang. Ternyata sudah ada Fadil, suami Ara, dan Dani, calon suami Tian di sana ikutan memancing. Melihat kedatangan Raisa, Malik meninggalkan rombongan pemancing itu. Ia duduk di gazebo yang tidak terlalu jauh dari kolam, berdua dengan Raisa. Mak ia datang membawakan 2 mangkok bakso dan 2 gelas es cincau untuk mereka. Malik memperlihatkan video kiriman Windra barusan saat Damar jatuh terjungkal di jendela rumah Malik. Sepertinya Windra datang tepat waktu ketika mereka sudah berada di kamar tidur. Ayuna meminta Damar keluar lewat jendela agar tidak terlihat oleh Windra dan Pak Jono. Terjadilah tragedi ini. Damar nyangkut di jendela. Malik terkekeh melihatnya, seolah itu sebuah tontonan terlucu yang dilihatnya. Aku hanya merencanakan Windra datang agar kedua orang itu bubar. Tapi Tuhan menyempurnakan dengan tragedi nyangkutnya Damar di jendela. Raisa tersenyum getir melihat semua itu. Aku betul-betul tak habis pikir kok Mas Damar segitunya dengan Ayuna. Sepertinya mereka memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, tak melewatkan sedikit pun. Pulang kerja, mereka selalu bersama. Hari-hari libur kerja, selalu mereka nikmati. Ada saja alasan Mas Damar untuk meninggalkan rumah, agar bisa menemui Ayuna. Pedih, terdengar suara Raisa. Ia betul-betul sudah ditinggalkan oleh lelaki yang pernah sangat dicintainya itu.
pesona dan gairah Ayuna telah membutakan mata batin suaminya itu dan menyingkirkan Raisa dari kehidupan pria itu. Dan itu membuat Raisa sangat terluka dan juga terhina. Sah, kamu belum menceritakan apa yang terjadi sampai kamu luka-luka seperti ini. Suara Malik berubah lembut dan penuh perhatian. Raisa menggigit bibirnya. Apa yang dilakukan Damar semalam adalah hal yang sangat pribadi. Pantaskah ia ceritakan pada Malik, orang yang baru dikenalnya? Tapi nalurinya berkata bahwa Malik orang baik. Mereka berdua berada dalam satu kondisi, yaitu sama-sama dikhianati oleh pasangan hidup masing-masing. Selama ia kenal dengan Malik, lelaki itu selalu memperlakukannya dengan sopan dan menghargainya sebagai seorang wanita. Selama ini, yang tahu banyak tentang masalahnya dengan Damar hanya Rasaf. Tapi dengan Rasaf, ia tidak bisa bercerita tentang hal yang sangat pribadi. Rasaf itu adik lelakinya dan belum menikah. Tak pantas rasanya bila Raisa curhat tentang hal-hal yang sangat pribadi. Raisa menoleh pada Malik yang tengah menatapnya. Sorot mata lelaki itu seolah menawarkan sebuah perlindungan yang nyaman pada Raisa. Sambil memandang persawahan di kejauhan, Raisa menuturkan kejadian semalam. Malik mendengar dengan geraham bertahun menahan amarahnya. Betul-betul bejat si Damar itu. Sudah puas menikmati Ayuna, masih memaksakan nafsunya pada Raisa. Sah, lupakan lelaki itu. Sebentar lagi putusan cerai kalian akan turun. Setelah habis masa idahmu nanti, menikahlah denganku. What? Mata Raisa membulat dan mulutnya terbuka. Malik tertawa melihatnya. Kaget. Aku serius loh. Sangat serius. Malik mengangkat jarinya, tanda bersumpah. Raisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Pernikahanku saja sekarang sedang ambur adul begini. Bagaimana mungkin aku memikirkan sebuah pernikahan lagi? Raisa menatap Malik. Sebentar lagi semua persoalan dalam pernikahanmu akan berakhir. Aku berniat menikahimu dan aku berjanji akan membuatmu bahagia bersamaku, ucap Malik sungguh-sungguh. Raisa menggeleng. Aku hancur begini karena ada pelakor yang mengganggu rumah tanggaku. Kalau aku menikah dengan Mas Malik, apa bedanya aku dengan Ayuna? Menjadi orang ketiga dalam pernikahan kalian. Beda. Ayuna menyelusup diam-diam ke dalam rumah tanggamu. Tapi kamu tidak begitu. Kita menikah setelah masa idahmu habis dan sudah ada putusan ceraiku dengan Ayuna. Aku akan segera mengurus perceraianku dengannya. Sepertinya ia memang sudah tidak dapat dipisahkan dari Damar. Aku coba atur waktunya. Begitu usai masa idahmu dan keputusan ceraiku pun segera di tangan, kita langsung menikah. Kita beri Damar dan Ayuna kejutan yang menarik. Menikah hanya untuk memberi kejutan pada mereka, sekalian membalas dendam kita, ujar Malik dengan pasti. Betapa lemahnya sebuah pernikahan kalau hanya berdasarkan hal tersebut yang berlandaskan cinta dan kasih sayang aja. Hanya bertahan sekitar 6 tahun. Apalagi kalau dasarnya dendam dan niat membalas sakit hati. Raisa menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi dengan mimik wajah yang sulit dimengerti. Malik menatapnya dalam-dalam. Rasa hati ini semakin mendalam. Sebenarnya Malik sangat khawatir kalau pernyataannya tadi akan membuat Raisa menjauh darinya. Ia tidak ingin itu terjadi. Jujur pada dirinya sendiri,
Cintanya sudah bersemi sangat subur untuk Raisa. Rasa yang tidak pernah hadir untuk Ayuna ternyata secepat itu hadir ketika ia mengenal Raisa. Sah, ini aku serius. Maaf, aku tidak bisa merangkai kata yang lebih indah. Aku ingin menikah denganmu, ingin hidup bahagia bersama denganmu, ingin punya anak darimu. Kita akan bahagia bersama Saka dan adik-adiknya yang bakal lahir dalam pernikahan kita nanti. Kita menjalani hari-hari kita bersama sampai saat terakhir kita hidup di dunia ini. Malik menatap dalam-dalam ke mata Raisa yang menatapnya dengan wajah bengong seolah tak percaya pada apa yang disampaikan Malik. Raisa betul-betul terkejut mendengarnya. Aku sudah hidup dengan Ayuna selama hampir 3 tahun, tapi aku tidak pernah punya perasaan seperti ini. Saat bersamanya, terasa biasa saja. Saat jauh darinya, aku gak pernah merasa kangen. Tapi denganmu beda. Aku ingin bertemu setiap saat. Aku bukan orang yang gampang jatuh cinta. Malah cinta pertamaku pun kandas karena aku tidak pernah berani menyatakan perasaanku. Setelah dengan Alice dulu, baru kali ini aku punya perasaan yang sama lagi, bahkan lebih besar. Bertemu denganmu membuat aku bertekad untuk meraih dirimu, hatimu. Aku tidak ingin kehilangan lagi. Aku sudah mengikhlaskan Alice bahagia bersama suaminya. Aku pun akan melepas Ayuna karena tak ada lagi yang bisa dipertahankan dalam rumah tangga kami. Malik menatap Raisa dengan mata berkaca. Ternyata lelaki juga mudah terharu dan terbawa perasaan. Ia bukan lelaki yang mudah bergaul dengan wanita. Begitu menyadari perasaannya yang begitu dalam pada Raisa dan ingin segera memilikinya, membuat Malik tak mampu mengendalikan perasaannya. Saat ada kesempatan untuk berterus terang seperti sekarang ini. Bertemu denganmu, hatiku berkata, inilah wanita yang aku inginkan untuk teman hidupku. Melihat penderitaanmu, tak sabar rasanya menunggu sampai kamu berpisah dengan suamimu, agar aku bisa mengobati semua luka hatimu, melindungimu, memberimu kebahagiaan. Kita bertiga, aku, kamu dan Saka. Raisa terdiam mencerna semua ucapan Malik barusan. Malik terdiam menunggu reaksi Raisa dengan hati penuh was-was. Angin yang bertiup dari perbukitan di belakang persawahan membawa semilirnya, membelai keduanya yang duduk di gazebo. Sah, Raisa mengangkat wajahnya, menatap Malik yang menatapnya dengan mata berkaca. Lelaki itu menangis. Ada keharuan menyeruak di dada Raisa. Menerima perhatian Malik padanya. Tapi ini terlalu cepat. Raisa tidak pernah menyangka kalau perkenalannya dengan Malik akan membuat Malik punya perasaan khusus padanya. Atau ini hanya sekedar untuk balas dendam pada Mas Damar dan Ayuna. Lirih Raisa. Itu nomor sekian, Sah. Kalau bicara soal hati, aku tidak sakit hati karena Ayuna berselingkuh. Sebab aku memang tidak pernah punya perasaan apa-apa padanya. Tapi sebagai lelaki, sebagai suami yang sudah bertanggung jawab pada seorang istri dan memperlakukannya selayaknya seorang istri, perbuatannya itu sudah menginjak harga diriku. Untuk itulah ia harus menerima hukumannya. Ayuna menarik nafas panjang, melepas pandangannya ke sekelompok burung yang terbang melintas persawahan. Malik menunggu dengan cemas. Ia sangat takut kalau setelah ini Raisa akan menghindar darinya.
Sah, maaf ya kalau pernyataanku tadi mengusik hatimu. Tapi aku tak mampu menyimpannya, Sah. Kamu tak usah menjawabnya sekarang. Aku akan menunggu sampai kamu siap. Tapi kumohon, janganlah berubah terhadapku. Kalaupun nanti kita tidak bisa bersama, biarkan kita tetap bersahabat ya. Izinkan aku tetap bisa mengunjungimu dan Saka. Biarkan kerjasama kita tetap berjalan ya. Malik menatapnya penuh harap. Tapi kalau hatimu pun ingin bersamaku, jangan berlama-lama ya. Jangan biarkan aku lama menunggumu. Bergetar suara Malik. Terima kasih Mas Malik. Ini terlalu cepat. Aku tak menyangka sedikit pun. Maaf, aku belum bisa menjawab apapun sekarang ini. Malik mengangguk, tersenyum lembut sambil mengusap punggung tangan Saka. Selesai sholat asar, mereka kembali ke Bekasi. Saka senang sekali bisa memancing sepuasnya dan mendapat banyak ikan. Oleh Mak Iya, ikan itu digoreng lalu dimasukkan kotak untuk dibawa Saka pulang ke Bekasi. Bersambung.